Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow dengan dosen pengampu Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana, SEM. Sebelum memulai presentasi, dengan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Greta Prabha Alia Rafa dengan NPM akhir 205. Lalu ada Katarina Leolanda dengan NPM akhir 187. Lalu ada Kasina Zahira Attaila dengan NPM akhir 191. Lalu ada Novi Salwa Anggraini dengan NPM akhir 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial position atau yang bisa disebut dengan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Nah, saya gitu, laporan posisi keuangan ini juga ada kegunaan, ada tiga kegunaan. Yang pertama yaitu memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian. Maksudnya itu ketika investor melihat ekuitas dan laporan untuk menghitung return on equity. Lalu mengevaluasi struktur modal perusahaan. Yang dimaksud itu kita bisa melihat proporsi utang dan modal sendiri. Apakah perusahaan tersebut terlalu bergantung pada utang atau tidak. Lalu ada yang ketiga ada menilai fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang dimaksud adalah apakah perusahaan punya aset lancar atau cadangan yang mudah dicairkan jika diperlukan. Lalu di sini selain kegunaan, ada juga keterbatasan dari laporan posisi keuangan itu sendiri. Yang pertama, ada sebagian besar aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya historis. Lalu yang kedua, ada mengandung estimasi dan pertimbangan manajemen. Lalu yang ketiga, tidak semua aset bernilai ekonomi tercatat. Oke, yang selanjutnya ada klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi yang di masa yang akan mendatang. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas ini merupakan kewajiban atau utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lainnya. Dan yang terakhir ada ekuitas. Nah, ekuitas sendiri ini hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi oleh liabilitas. Nah, ini ada unsur-unsur laporan posisi keuangan sama seperti tadi. Aset aset sendiri itu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Yang di mana aset lancar ini merupakan jangka pendek, aset yang memiliki jangka pendek, sedangkan aset yang tidak lancar ini aset yang memiliki jangka panjang, misal 5 tahun. Yang kedua ada kewajiban, sama halnya seperti aset lancar dan juga aset tidak lancar, hanya membedakan jangka waktu saja. Dan terakhir ada ekuitas. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu Statement of Financial Position atau yang biasa disebut neraca atau juga laporan keuangan. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Terdiri dari aset, apa yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Lalu ada juga liabilitas atau kewajiban, apa yang harus dibayar perusahaan, misalnya utang usaha, gaji yang belum dibayar, atau pinjaman. Yang terakhir ada equity atau ekuitas. Ini berisi hak pemilik atau perusahaan termasuk modal, laba bersih, dan pengembalian pribadi. Intinya, neraca menjawab semua pertanyaan seberapa kuat posisi keuangan pada perusahaan. Berikutnya ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Ini membantu kita menilai jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, perubahan bersih kas selama periode tertentu. Dengan laporan ini, kita bisa tahu apakah perusahaan benar-benar punya cukup kas untuk membayar kewajiban, berinvestasi, dan tetap beroperasi. Struktur Statement of Cash Flows. Laporan ini pada dasarnya membagi aliran uang masuk dan keluar menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ada operating activities. Ini adalah mesin utama perusahaan, yaitu aktivitas yang menghasilkan laba.
Yang kedua yaitu investing activities. Di sini kita bisa melihat bagaimana perusahaan mengelola aset jangka panjangnya, baik itu membeli peralatan baru atau menjual aset lama. Yang ketiga yaitu financing activities. Bagian ini mencatat transaksi yang berkaitan dengan modal seperti utang dan ekuitas. Jika kita jumlahkan ketiganya, kita akan mendapatkan kenaikan atau penurunan kas bersih yang kemudian ditambah dengan saldo awal tahun untuk mendapatkan cash at end of year. Yang terakhir yaitu kegunaan statement of cash flows. Yang pertama ada financial liquidity. Dengan rumus net cash provided by operating activities dibagi dengan average current liabilities sama dengan current cash coverage. Prinsip sederhananya, semakin tinggi rasionya, posisi keuangan perusahaan semakin aman dalam jangka pendek. Kedua yaitu financial flexibility. Dengan rumus net cash provided by operating activities dibagi dengan average total liabilities sama dengan cash debt coverage. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar semua utangnya tanpa harus terburu-buru menjual aset tetap mereka. Ini adalah bukti kemandirian finansial di sebuah bisnis. Ketiga yaitu free cash flow atau FCF. Rumusnya adalah net cash provided by operating activities dikurang current expenditures dikurang cash dividends. Jika FCS positif, artinya perusahaan punya sisa uang dingin untuk ekspansi atau membayar utang secara sukarela. Namun, jika FCS terus-menerus negatif, ini adalah lampu kuning karena menunjukkan perusahaan mungkin terlalu bergantung pada utang untuk bertahan hidup. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.